A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlih ala may yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Bi samastarau bihi anfusahum, alangkah jelek, alangkah buruk hasil pekerjaan perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri. Istarau, menjual, anfusahum, diri mereka sendiri. Ayyakfuru bima anzalallahu bagya, dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Ayyunazzilallah min fadlih, yang telah diturunkan Allah. Kemudian ala mayyasa min ibadihi, terhadap siapa yang dikehendakinya. Apa yang diturunkan karunia, min fadlih, ala mayyasa, terhadap yang ia kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Faba'u bighadabin ala ghadab, mereka mendapat murka antara hamba-hambanya. Mereka mendapatkan murka di antara hamba-hambanya. Walil kafirina azabun muhin, dan untuk orang-orang kafir adalah siksaan yang menghinakan. Tadi ada kata-kata godob diulang 2 kali, berarti berlipat-lipat murka Allah. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, berarti mereka mendapatkan kemurkaan sesudah mendapatkan kemurkaan. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang yang kafir adalah azab yang menghinakan. Azab yang menghinakan. Bangku Bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, setelah kemarin kita menjelaskan di ayat sebelumnya tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang Bani Israel, oleh Yahudi di ayat yang ke-89. Bahkan kemarin disampaikan sepertiga ayat dari surah Al-Baqarah isinya adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel, oleh Yahudi. Sepertiga, cukup luar biasa pelanggaran, termasuk mereka itu bahwa membunuh para nabi dan rasul. Itu pelanggaran yang sangat luar biasa. Sepeninggal Nabi Musa, mereka menyembah lembu, kemudian bahkan menuduh orang baik-baik melakukan pelanggaran. Jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Termasuk diperintah untuk menyembelih sapi betina untuk mengungkap kasus pembunuhan. Nah, ini penamaan surah Al-Baqarah. Jadi kisah dan sebab penamaan surah Al-Baqarah artinya sapi betina, tiada lain tiada bukan adalah untuk mengungkap pembunuhan di kalangan Bani Israel yang tidak ada yang mengaku. Akhirnya diperintahkan mereka untuk membunuh sapi betina. Itu pun susah mereka laksanakan, hampir-hampir tidak mau mengerjakan. Nah, setelah dia kerjakan, maka bagian tubuh dari sapi betina tadi dipukulkan kepada yang mati, kemudian hidup dalam waktu yang ditentukan oleh Allah, dan dengan cara dipukulkan itulah bagian dari tubuh sapi betina, maka yang mati bisa bicara dan menunjukkan siapa pembunuhnya. Itulah makanya dinamakan surah Al-Baqarah.
Lagi-lagi orang Yahudi Bani Israel hampir saja tidak mengerjakan. Jadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh mereka. Bukanku Bapak, Ibu rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-90 ini juga mengenai Yahudi, di mana mereka menjual dirinya dengan kekafiran. Jadi istarau itu menjual. Bi sama starau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah baghiyan. Nah, ini pelanggaran juga. Mereka menjual dirinya sendiri. Siapa? Orang Yahudi. Apa yang dijualnya? Perkara yang hak, yang benar. Perkara yang hak dijualnya. Dengan apa ia jual? Dengan kebatilan. Dengan kebatilan. Bahkan mereka kitman. Kitman itu menyembunyikan. Wa kitman itu menyembunyikan. Wa kitmanu ma ja'a bihi Muhammad. Dia menyembunyikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa? Kebenaran Al-Quran yang menjadi petunjuk, yang membenarkan dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan memberitakan tentang kenabian-kenabian. Nah, oleh orang Yahudi ini juga didustakan. Di dalam tafsir ini yang berpendapat adalah Mujahid. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah bi sama tadau li anfusihim. Bahkan mereka orang Yahudi di samping memperjualbelikan, di mana yang hak diganti dengan yang batil, maka di samping itu juga orang Yahudi menyembunyikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi lah tabiaso orang Yahudi menyembunyikan kebenaran yang disampaikan, termasuk kitab suci Al-Quran. Lagi-lagi kemarin ada pertanyaan dari salah seorang jamaah kita, kalau dari masa Nabi Isa kepada Nabi Muhammad, kan itu masa fatrah. Nah, masa fatrah itu adalah masa kosong. Jadi, menurut sejarah, masa fatrah itu adalah kekosongan kenabian, kekosongan. Umur Nabi Isa, ada yang tahu berapa umur Nabi Isa sampai wafat? 33. Luar biasa Pak Haji. Ini ahli sejarah berarti. Usia Nabi Isa sampai wafat 33. 33. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Kurang lebih kekosongan kenabian tuh hampir mencapai 600 tahunan, 500 tahun. Coba 500 tahun kosong, dak ada ceramah, dak ada tausiah, dak ada dakwah, dak ada nabi, dak ada nandituan, dak ada rasul. Parah enggak kira-kira? Parah. Nah, inilah masa fatrah ini. Makanya kondisi seperti ini yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ketika diutus. Kalau yang umur panjang Nabi itu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui, yang panjang umurnya siapa? Nabi Adam dan Nabi Nuh. Itu yang paling panjang. Umur Nabi Muhammad itu 63. Ya. Nabi Muhammad 63. Lebih 4 hari. Ya. Maksud saya yang 63 siap-siap. Yang sudah lewat berarti lepas ya. Karunia bonus ya. Apa kata Nabi? Inna a'maro ummati
inna a'mara ummati ma baina sitin wasab'in. Jadi sesungguhnya umur umatku kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan dengan ayat ini kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh sifat dan karakter dari Bani Israel, dari Yahudi. Bahkan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan makna ayat bahwa mereka menjual diri mereka dengan keburukan. Dengan arti lain, sungguh buruk dan alangkah buruknya apa yang mereka pertukarkan untuk diri mereka sendiri. Bayangkan, rela yang buruk, rela yang buruk mereka dapatkan kemudian ditukar dengan kekafiran. Yang baik ditukar dengan kekafiran. Bahkan menentang isi Al-Quran. Berdasarkan surah Al-A'raf misalnya, bahwa innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khayat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Itu surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Kemudian menyombongkan diri dari ayat-ayat tersebut. Sudahlah mendustakan, sombong lagi. Tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima Al-Quran. Tidak mau menerima kitab suci. Maka kata Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Doa permohonan tidak dikabulkan dan tidak diperkenankan. Bahkan mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga sehingga unta dapat masuk ke lubang jarum. Baitulah istilah dalam Al-Quran saking tidak bisa masuknya. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Dan memang itu balasan bagi al-mujrimin, bagi mereka yang banyak melakukan dosa. Orang Yahudi itu mengingkari kedatangan Nabi Muhammad dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu firman Allah yang diturunkan oleh Allah. Kenapa? Ini penyakitnya, hasadan. Inilah yang penyakit yang ada pada diri mereka. Hasadan. Ini yang paling populer. Apa? Rasa iri, rasa dengki, dan rasa benci. Sehingga dikatakan kebencian mereka itu adalah faba'u bi ghadabin ala ghadab. Apa artinya? Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Itu kan mau-mau Allah. Apa gunanya dan manfaatnya mereka menentang? Namun ketika mereka tahu bahwa Nabi Muhammad akan datang, tahu bahwa akan diturunkan kepadanya adalah Al-Quran, ketahuan itu taunya itu, tapi dalam praktek mereka tidak mau mengikutinya dan mengimaninya. Inilah yang sifat buruknya itu. Inilah yang sifat buruk dari Bani Israel. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang 90, potongan ayatnya, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Bahkan tiada kedengkian yang jauh lebih azam. Azam, apa arti azam? Lebih besar. Ya, kedengkian Yahudi
adalah daripada kedengkian terhadap apa yang Allah turunkan. Bahkan alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Nabi diutus, dengki. Yang diturunkan oleh Allah kepadanya, dengki. Bahkan menurut Ibnu Abbas, ada arti godob. Arti godob ini banyak. Makanya ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang dimaksud al-maghdub? Al-Yahud. Apa yang dimaksud waladdallin? Nasrani. Jadi arti godob, kalau godok makanan lama dimakan. Kalau godok itu murka, benci. Murka, benci. Nah, godok menurut Ibnu Abbas ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 90 bahwa kemurkaan atas kemurkaan yang lain ialah Allah murka kepada mereka karena mereka telah menyia-nyiakan kitab Taurat. Itu salah satunya. Menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah pakar tafsir sahabat Nabi. Mereka menyia-nyiakan kitab Taurat. Padahal kitab Taurat berada di tengah mereka. Allah murka pula kepada mereka karena mereka ingkar kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada semuanya. Dan berita diutusnya Nabi sudah ada di dalam kitab Taurat. Jadi tambah murka Allah, berang Allah, bangi Allah kepada mereka. Apa bedanya? Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa. Berapa nabi? 24 nabi. Berita tentang akan diutusnya Nabi Muhammad sudah ada di kitab. Dan suhuf-suhuf. Lembaran-lembaran. Apa bedanya dengan kita sekarang? Nabi Muhammad dilantik sebelum diangkat. Kalau kita sekarang diangkat dulu baru dilantik. Nabi Muhammad dilantik dulu, diberitahukan pelantikannya itu kepada umat-umat sebelumnya, baru diutus Nabi Muhammad. Istimewa. Ya, istimewa. Terakhir, Abul Aliyah juga berpendapat hampir sama karena keingkaran mereka juga terhadap Taurat, terhadap Injil, juga yang turun kepada Nabi Isa, begitu juga diingkari berita Nabi Muhammad akan diutus. As-Sadi mengatakan bahwa murka Allah yang pertama ialah ketika mereka menyembah anak lembu. Dan yang kedua ialah ketika mereka ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW, dan juga riwayat-riwayat yang lainnya juga hampir sama seperti itu. Terakhir kali, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Surah apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min. Bisa juga nama mukmin ini dua, namanya Ghafir. 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 Surat yang ke-40, ayat yang ke-60. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya.